Tim gabungan mulai dari Dinas Pemadam, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup hingga relawan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda. Ini tidak mudah karena kobaran sudah terlanjur meluas dan api sudah masuk ke lapisan bagian dalam dari tumpukan sampah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Hendra Aha menyatakan hambatan terberat mereka adalah sumber air. Agar kobaran tersebut cepat padam, damkar mengerahkan semua kekuatannya. Hendra menduga kebakaran ini akibat ulah pemulung yang membakar atau membuang puntung rokok. Spray. Sampah ini kemungkinan pemulung membakar. Kami nurunkan 6 posko dengan tangki 10.000 tangki air. Tangki air ya. Ya. Ada kesulitan di lapangan, Pak? Kesulitan ya sampah. Sampah? Di tempat bukit ke sampah agak repot kita memadamkannya. Untuk kondisi cuaca, Pak? Cuaca terik sekali. Dan ya? air sangat sulit sekali. Untuk kondisi angin? Kondisi angin lumayan berhembus kencang. Kencang ya? Ya. Ini mengarah ke mana titik anginnya, Pak? Ini mengarah sepertinya ke apa ya? Kutai Kartanegara ya, arah ke sana ya? Ya ke utara lah kelihatannya ini. Kelihatannya ke utara, Pak Ya. ya? Upaya pemadaman berlangsung hingga malam hari. Meski petugas dan relawan sudah kelelahan, namun mereka masih terus berupaya agar kebakaran ini bisa segera dipadamkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Situasi pada pukul mobil tangki milik Dinas Pemadam, BPBD, relawan hingga sejumlah instansi ini mengantre untuk mengisi air di hidran Jalan Pangeran Suryanata Samarinda Senin siang. Mereka memilih hidran tersebut karena posisinya dekat dengan lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang. Namun begitu, ada juga yang mengisi air dari danau. Selama pengisian itulah, petugas dan relawan damkar beristirahat. Itu karena pengisian tangki ini membutuhkan waktu 40 menit. Mereka harus memanfaatkannya setelah bekerja siang dan malam untuk memadamkan kobaran. Kita pengisian ada 2 jalur, satu di hidran, satu di danau. Ada berapa unit tangki yang terlibat dalam pemadaman? Seluruhnya? Kalau seluruhnya lumayan banyak karena dari relawan, untuk dari posko 2, posko 3, posko 4, posko 5 kita libatkan semua yang unit besar. Selama proses pengisian ini memakan waktu berapa lama satu mobil tangki? Kurang lebihnya? Untuk kapasitas yang besar bisa memakan waktu kurang lebih 40 menitan. 40 menit ya? Yang kecil? Kalau yang kecil sekitar 20 menit. 20 menit. Berarti habis dari pengisian ini langsung menuju TPA? TKP. Bidang kedaruratan dan logistik BPBD juga mulai mendirikan tenda di lokasi kebakaran sampah. Tenda ini sangat dibutuhkan agar petugas dan relawan bisa sedikit beristirahat. Ini kan kita cuaca panas gitu ya. Teman-teman juga bersama relawan minim tempat berteduh. Jadi kita inisiatif bangun tenda supaya enak juga untuk istirahat. Untuk istirahat ya. Nah, sepanjang pengetahuan dari BPBD, sampai jam berapa kemarin pada saat proses pemadaman api? Kemarin kita start jam setengah 12 siang. Kemudian tadi malam tim kita bubarkan jam 23.00. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk membuka timbunan sampah yang terbakar. Setelahnya, sampah segera disiram dengan air. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Kabut asap dari kebakaran tempat pembuangan akhir sampah inilah yang kini mengepung permukiman Jalan Pangeran Suryanata, Air Putih, Samarinda. Itu menyebabkan aktivitas warga terhambat. Mereka kini sudah melarang anak-anaknya bermain di luar rumah agar tidak terhirup asap tersebut. Warga menyebut kepulan asap mulai dirasakan Minggu siang dan terus berlangsung hingga Senin siang. Dengan kondisi tersebut, warga yang akan beraktivitas di luar rumah terpaksa mengenakan masker. Warga makin tidak nyaman karena kepulan asap ini disertai aroma tidak sedap. Udah masuk ke rumah, Bu? Maksudnya kalau di rumah udah ngecium bau gitu? Sudah. Oh, sudah ngecium bau, Bu ya? Iya. Apa yang dirasakan, Bu, dengan mencium bau itu? Asap itu? Ya polusi, Om. Oh, polusi ya? Nyaman lah. Nggak nyaman ya? Sudah sering kondisi begitu, Bu, di sini, Bu? Nggak, baru ini aja sih. Baru ini ya, yang sampai ke permukiman? Apa yang diharapkan ini, Bu? Ya, Segera, cepet dianu lah. segera padam, Bu ya? Iya. Karena ganggu sekali, Bu ya? Iya. Oh. Kata di malam di sini kan di orang-orang sini pada ribut. Anak-anak nggak boleh, jangan keluar. Tadi malam yang parah itu, Om. Tadi malam ya? Sampai penuh kapasitas asap di situ, Bu? Iya, penuh dari perumahan. Karena kebetulan anginnya ke sini. Anginnya. Warga berharap kebakaran tempat pembuangan akhir sampah ini segera teratasi agar aktivitas mereka kembali normal dan terhindar dari gangguan kesehatan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim gabungan dari BPBD dan relawan di Samarinda hingga Senin siang masih berupaya memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda Ulu. Hingga hari kedua ini, lahan yang terbakar sudah 4 hektar. Mereka pun sudah menyiapkan embung penampungan air guna memudahkan petugas. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan kobaran sudah mulai berkurang. Saat pemadaman, petugas dan relawan terkendala oleh tumpukan sampah hingga ketinggian 30 meter. Suarso meyakini kepulan asap ini terjadi karena tumpukan di bagian bawah belum tersiram. Untuk itulah mereka mengerahkan alat berat guna mengeruknya. Masih terjadi kebakaran di beberapa titik, walaupun ini sudah mulai pengasapan ya. Kalau pengasapan itu berarti titik apinya sudah berkurang. Tapi sekali lagi, karena sampah kita itu ketebalannya itu 20-30 meter, itu informasi di DDH. Dan pembasahan di lapisan atas belum tentu di lapisan bawah itu juga terjadi pembasahan oleh teman-teman dari pemadaman ya, termasuk tim yang ada di lapangan. Dan upaya yang kita lakukan saat ini, kita membalikkan sampah yang ada dengan 2 unit ekstra. Itu sambil disemprot, harapannya pembasahan atau air itu merembes sampai ke bawah, sehingga tidak muncul titik api baru. Hingga Senin sore, kepulan asap tebal masih terlihat di lokasi kebakaran. Sementara petugas terus berupaya agar kebakaran ini bisa segera dipadamkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.